Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Nurdiansyah dengan NIM 14624001110. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk presentasi tugas akhir dari web project kami. Baik, untuk kurva S kami ini adalah kurva S tampilan yang atas adalah tampilan kurva S aktual kami, dan yang bawah adalah kurva S untuk planning kami. Untuk kurva S sendiri, aktualnya tidak jauh berbeda dengan planningnya, meskipun ada beberapa project yang kami selesaikan dengan sedikit lebih cepat daripada planning kami. Analisis dan perencanaan tanggal 14 5%, perancangan sitemap tanggal 15 3%, tanggal 18 2%, perancangan daftar fungsional web tanggal 18 3%, tanggal 19 2%, perancangan wireframe Lofi tanggal 19 2%, tanggal 20 1%, tanggal 21 1%, tanggal 22 1%, tanggal 25 1%, tanggal 26 1%, tanggal 27 1%, tanggal 28 1%, tanggal 29 1%. Perancangan mockup IV untuk tanggal 29 1%, tanggal 2 2%, tanggal 3 3%, tanggal 4 3%, tanggal 5 1%. Untuk perancangan homepage kami mulai tanggal 3 yaitu 3%, tanggal 4 3%, tanggal 5 3%, tanggal 6 1%. Untuk perancangan manajemen keuangan kami mulai pada tanggal 5 yaitu 1%, tanggal 6 1%, tanggal 9 1%, tanggal 10 3%, tanggal 11 3%, tanggal 12 1%. Untuk perancangan algoritma kami mulai dari tanggal 4 yaitu 1%, tanggal 5 1%, tanggal 6 2%, tanggal 9 2%, tanggal 10 2%, tanggal 11 2%, tanggal 12 3%, tanggal 13 2%. Untuk perancangan database kami mulai tanggal 5 yaitu 2%, tanggal 6 2%, tanggal 9 2%, tanggal 10 2%, tanggal 11 2%, tanggal 12 2%, tanggal 13 2%, tanggal 16 2%, tanggal 17 2%, tanggal 18 2%. Untuk finishing web sendiri kami mulai pada tanggal 12 yaitu 1%, tanggal 13 1%, tanggal 13 1%, tanggal 16 1%, tanggal 17 1%, tanggal 18 1%. Untuk evaluasi dan dokumentasi kami lakukan pada tanggal 17 1%, 18 1%, 19 1%, 20 1%, 21 1%, dan akumulasi semuanya 100%. PS-nya tidak jauh berbeda dengan planning kami. Berikut adalah penjelasan dasar dari fitur di beranda HTML kami. HTML menentukan bahwa dokumen ini adalah HTML5, HTML lang ID, menentukan bahasa dokumen sebagai bahasa Indonesia, berisi metadata seperti judul, encoding, karakter UTF-8, dan file CSS eksternal yang dipanggil dari link rel ini. Body bagian utama yang memuat konten halaman header. Header ini berisi logo dan judul, ditampilkan dengan elemen div class yang berisi logo sekolah dan nama sekolah SMA Al-Islam Kriam. Navigasi, daftar menu navigasi menggunakan UL dan LI. Tiap tautan memanggil fungsi JavaScript untuk membuka halaman baru, misalnya beranda HTML, profile HTML, dan lain-lain. Section hero, gambar header, gambar besar yang digunakan sebagai elemen visual utama dengan kelas hero IMG. Garis pemisah dan top section. Elemen ini kemungkinan digunakan sebagai elemen dekorasi untuk memperindah tampilan. Judul menggunakan H2 yang berisi fasilitas menggunakan struktur div class fasilitas kontainer. Tiap fasilitas memiliki gambar, nama fasilitas, K3 perpustakaan Semaliska, dan deskripsi singkat. Fasilitas yang ditampilkan meliputi perpustakaan Semaliska, lapangan olahraga, ruang piket, laboratorium bahasa, Masjid Al-Akbar Semaliska, laboratorium kimia. Footer berisi logo dan nama sekolah, ditampilkan ulang di bagian bawah. Icon media sosial menampilkan tautan ke Instagram, Facebook, dan YouTube. Hak cipta menyatakan hak cipta situs web dari tahun 2017 sampai 2024. Ini adalah script untuk memanggil JavaScript. Yang selanjutnya adalah halaman profile. Di sini kita langsung
di background image. Bagian ini menggunakan elemen div kelas background image untuk memberikan latar belakang pada halaman. Konten sejarah. Teks sejarah ditampilkan dalam section kelas konten menggunakan div kelas teks konten untuk mengatur tata letaknya. Isi sejarah sebagai berikut. Untuk footer dan lainnya sama seperti sebelumnya. Untuk halaman selanjutnya, ini adalah halaman informasi yang berjudul pembayaran SMA Al-Islam Krian sesuai dengan fokus utama yaitu pembayaran biaya pendidikan. Bagian hero overlay menggunakan elemen div kelas overlay untuk memberikan efek latar belakang pada bagian utama. Card container berisi 3 kartu pembayaran dengan detail berikut. Kartu pembayaran SPP, input untuk memasukkan nomor induk siswa, tombol send dengan fungsi JavaScript kemungkinan menampilkan pesan under maintenance. Kartu pembayaran awal tahun mirip dengan pembayaran SPP tetapi untuk biaya awal tahun. Kartu pembayaran UTS UAS sama seperti lainnya tetapi untuk biaya ujian tengah atau akhir semester. Input dan tombol interaktif. Setiap kartu menggunakan elemen input untuk menerima input nomor induk siswa atau NIS. Tombol button digunakan untuk mengirimkan data meskipun fungsi aktualnya belum diimplementasikan dan hanya memanggil show maintenance message. Yang selanjutnya kita masuk login HTML. Sesuai dengan namanya, ini adalah menu untuk login. Bagian hero background image menggunakan elemen section kelas hero untuk menampilkan gambar latar belakang. Gambar background image .jpg yang relevan dengan institusi. Bagian login. Judul login ditampilkan dengan H2, masukkan username dan password. Formulir login menggunakan elemen form, ID login form. Untuk username menggunakan input type text ID username placeholder. Username input. Untuk password menggunakan input type password. Placeholder password. Tombol login dengan button type submit login. Fungsi formulir tidak memiliki aksi yang terhubung ke server. Tidak ada script yang terlihat untuk memproses login. Hanya form dasar untuk menerima INP. Sekarang kita masuk di menu style.css yang berisikan styling dari website kami. Ini adalah elemen-elemen style CSS kami. Untuk penjelasan singkat dari elemen style CSS kami, reset dan global styling menggunakan bintang untuk mengatur semua elemen dengan margin, padding, dan box sizing awal ke 0 dan border box. Mengatur font default ke Arial, sans serif, body dan background. Body latar belakang diatur berwarna hijau gelap, menciptakan tema yang konsisten di seluruh halaman. Header, membuat header dengan warna latar belakang hijau gelap dan teks putih. Logo di dalam header memiliki gambar berukuran kecil. Menu navigasi menggunakan daftar horizontal dengan tautan yang berubah warna saat di hover. Hero section, bagian hero menggunakan gambar latar belakang penuh dengan posisi teks di tengah atau center. Overlay digunakan untuk memberikan efek semi transparan di atas gambar. Bagian fasilitas menampilkan daftar fasilitas dengan kartu yang rapi. Setiap kartu memiliki efek hover, memperbesar sedikit, menyertakan gambar, judul, dan deskripsi singkat. Bagian kritik dan saran. Bagian kritik dan saran terdiri dari 2 bagian, hubungi kami dan kritik. Hubungi kami, kritik, dan saran. Menggunakan formulir dengan elemen input seperti teks dan teks area yang memiliki gaya responsif. Login section, bagian untuk login dengan gaya latar belakang hijau gelap. Formulir login dirancang responsif dengan input, label, dan tombol. Footer dengan warna latar belakang hijau gelap dan teks putih berisi logo kecil, tautan media sosial, icon,
dan teks informasi. Icon media sosial memiliki efek memperbesar saat di hover. Efek interaksi, efek seperti transisi, warna pada tautan, dan hover pada elemen seperti kartu atau icon. Sosial media memberikan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Kode ini mendukung desain yang responsif, modern, dan bersih untuk situs web yang memiliki tema dominan warna hijau. Bagian JavaScript. Load page, memuat konten dari halaman lain ke bagian tertentu di website. Bagian hero. Memuat konten dari halaman lain ke bagian tertentu di website. Bagian hero, tanpa memuat ulang seluruh halaman. Jika halaman tidak ditemukan, akan menampilkan pesan error. Open in new tab page, membuka halaman baru di tab browser yang berbeda. Show maintenance message, menampilkan pesan pemberitahuan. Pembayaran masih maintenance pada pengguna. Form kritik dan saran. Saat formulir dikirim, mencegah halaman memuat ulang dan menampilkan pesan terima kasih atas kritik dan saran Anda. Fungsi ini berguna untuk membuat website lebih interaktif dan responsif tanpa sering memuat ulang halaman. Sekarang masuk di menu JavaScript yang kedua, mendengar event. DOM content loaded. Saat halaman selesai dimuat, kode ini akan dijalankan. Deklarasi data pengguna. Valid credentials, berisi data username dan password yang valid. Pengguna yang mencocokkan username dan password dengan data ini bisa login. Menangani formulir login. Ketika formulir login disubmit, fungsi submit akan dipanggil dan form tidak akan mengirim data. Karena prevent default, program mengambil nilai username dan password yang dimasukkan pengguna. Validasi, mencari pengguna yang memiliki username dan password yang sesuai dengan data di valid credentials. Jika cocok, menampilkan pesan selamat datang admin dan mengarahkan pengguna ke halaman beranda HTML. Jika tidak cocok, menampilkan pesan error, username dan password tidak terdaftar. Tujuan kode ini adalah untuk membuat sistem login sederhana berdasarkan data pengguna yang sudah ditentukan. Dan di sini saya akan menunjukkan tentang hasil dari project kita. Untuk bagian beranda atau mungkin bagian home. Ini tampilan bagian home, bagian beranda. Ini ada fasilitas-fasilitas, ada perpustakaan, lapangan olahraga, ruang piket, laboratorium, bahasa, masjid, dan ini laboratorium kimia. Untuk bagian profil, ini ada sejarah singkat di sini tentang SMA kita. Dan ini untuk bagian informasi tentang pembayaran. Jika ingin masukkan pembayaran, kita tinggal masukkan NISN di sini dan SPP, awal tahun, dan pembayaran UTS. Nah, ini untuk bagian kontak. Nah, ini bagian kritik dan saran. Nah, ini bagian kontak kita.
Jika ada masalah atau kendala mungkin bisa dibuat kotak di sini. Dan ini bagian login. Bagian login dimasukkan username dan password di sini. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.